Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulul Maknun dari Prodi Manajemen 2C dengan NIM 2005140392. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resuman saya yang berjudul Examining the Relationship between Corporate Social Responsibility, Performance, Employees Pro-Environmental Behavior at Work with Green Practice as Mediator, atau meneliti hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan, kinerja karyawan, perilaku pro lingkungan di tempat kerja dengan praktik hijau sebagai mediator, dengan penulis Suganti. Yang pertama yang saya akan bahas adalah latar belakang dari penelitian ini. Adopsi praktik hijau ditemukan memediasi sebagian hubungan antara CSR dan kinerja, sementara hubungan mediasi praktik hijau antara CSR dan karyawan PEB di tempat kerja ditemukan tidak signifikan. Hasilnya juga menyoroti bagaimana organisasi dapat memasukkan inisiatif CSR dan praktik hijau secara sinergis untuk meningkatkan kinerja dan di tempat kerja untuk keberlanjutan perusahaan. Untuk memahami hal ini, teori CSR dieksplorasi dan pendorong serta penarik praktik manajemen. Dengan demikian, organisasi yang mengimplementasikan inisiatif CSR diharapkan mendapat manfaat karena bertindak sebagai alat strategis dalam membangun bisnisnya dengan menjalin hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingannya, serta ia peduli pada masyarakat yang secara tidak langsung diharapkan dapat mendatangkan manfaat organisasi. Akankah inisiatif sukarela seperti itu yang dilakukan di luar organisasi memiliki hubungan dengan praktik hijau internal organisasi? Untuk menjawab pertanyaan ini adalah didorong oleh kerusakan lingkungan yang semakin cepat dan kondisi pasar yang kompetitif. Para peneliti dan praktisi sedang mengerjakan bagaimana praktik hijau dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Teori hijau membuka jalan bagi seseorang untuk percaya bahwa fungsi holistik oleh organisasi dalam mengurus masyarakat tentu akan berdampak pada praktik hijau internal. Oleh karena itu, diusulkan untuk mempelajari apakah ada hubungan antara pelaksanaan kegiatan CSR oleh organisasi dan penerapan praktik hijau dalam organisasi. Mengambil petunjuk dari pemegang saham agensi dan teori hijau, diharapkan bahwa karyawan yang menjadi pelayan akan secara sadar mengarahkan organisasi dengan menjaga kepentingan pemegang saham dan organisasi. Selanjutnya adalah pengembangan teori. Pengembangan teori dibagi menjadi dua. Yang pertama, Corporate Social Responsibility atau CSR adalah identifikasi sebagai alat strategis untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan. Tujuan utama dari CSR adalah menyelaraskan kegiatan sosial dan lingkungan perusahaan dengan tujuan dan nilai bisnisnya. Tujuan lain dari CSR adalah 1. Berkontribusi dalam pelestarian lingkungan sekitar. 2. Berkontribusi dalam pengembangan masyarakat sekitar. 3. Menjalin hubungan baik antara perusahaan dan masyarakat. 4. Menjalin hubungan baik antara perusahaan dengan pemegang kepentingan di luar perusahaan. 4. Membangun citra baik perusahaan yang membedakannya dengan pesaing. 5. Mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Dan yang terakhir, memudahkan pengembangan perusahaan secara berkelanjutan. Sedangkan manfaat CSR untuk masyarakat adalah 1. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia masyarakat. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. 3. Meningkatkan kelestarian baik lingkungan hidup atau fisik maupun sosial dan budaya di sekitar perusahaan.
Pengembangan teori yang kedua adalah pemberitahuan ekspor barang atau PEB. Adalah dokumen pabean yang digunakan untuk pemberitahuan pelaksanaan ekspor barang yang dapat berupa tulisan di atas formulir atau media elektronik. Pemberitahuan ekspor barang juga disebut barang yang digunakan untuk pemberitahuan pelaksanaan ekspor barang yang isinya antara lain jenis barang ekspor atau umum terkena pajak ekspor, mendapat fasilitas pembebasan dan pengembalian biaya masuk, dan barang ekspor lainnya. Identitas eksportir, nama importir, NPWP, izin khusus atau SIE, karantina SM, nomor HS, berat barang, negara, tujuan, provinsi asal barang, cara penyerahan barang atau FOB, CIF, merek dan nomor kemasan, dan lain-lain. PEB disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik. Mengacu pada ketentuan di atas, ekspor barang, contoh, atau yang lebih dikenal dengan sebutan barang sampel, bukan merupakan barang ekspor yang kewajiban PEB-nya tidak diberlakukan. Penyampaian PEB dapat dilakukan oleh eksportir atau dikuasakan kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan atau PPJK. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Metodologi penelitian ada 3. Yang pertama, pengukuran. Penampilan organisasi diukur menggunakan 4 dimensi. Kinerja operasional, biaya, dan lingkungan diukur dengan 14 skala item, dan kinerja pasar diukur dengan menggunakan 3 skala item. Yang kedua, sampel dan pengumpulan data. Penelitian ini mengikuti metodologi berbasis survei. Kuesioner diberikan kepada manajer milik Departemen Sumber Daya Manusia yang dibagikan kepada karyawan mereka, dikumpulkan dan dikembalikan. Yang ketiga, prosedur analisis data. Pengujian hipotesis menggunakan permodelan persamaan struktural diperoleh. Selanjutnya adalah 3 judul artikel yang berhubungan. 1. Pengaruh kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan dengan corporate social responsibility sebagai variabel intervening. Penulis Muhammad Rifki Auliang. Yang kedua, perilaku pro lingkungan pada mahasiswa. Penulis Muhammad Irhas Effendi, Dia Sugandini, Agus Soekarno, Muhammad Kundarto, Rahejang Arundati, dan Nona Berliana. Dan yang ketiga adalah implementasi tanggung jawab sosial perusahaan. Penulis Yeni Herisa Darmawati, Sisilia Dia Indrawati, dan Andre Nur Rahmanto. Selanjutnya adalah judul artikel baru dari ide saya sendiri, yaitu pengaruh kinerja keuangan dan kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan dengan corporate social responsibility. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.